Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 5 Al-Muharram 1441 Hijriah, 42 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam pelajaran akidah kelas 8 SMP Intan Ilmu, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Ayyi yaumin nahnu an? Nahnu an fi yaumil Isnin. Wa fi ayyi darsin nahnu al-an? Nahnu al-an fil darsil aqidah. Nahnu al-an fi darsil aqidah. Taib, ada beberapa santri lam yaftah video haqqahu. Kullu wahid minkum yaftah video. Muhammad Aflah, Khairul Ulum, Muhammad Rafa dan Adiyaksa. Aflah, aina anta ya Aflah? Ulum. Slide kedua, Mas. Siapa yang belum masuk kelas Rafa? Mana Rafa? Nah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pertemuan yang ke-8 dalam pembelajaran akidah untuk kelas 8 SMP Intan Ilmu, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan dalam pembelajaran akidah yang ke-8 ini kita sudah membahas bab yang ke-24. Ya, bab yang ke-24 sampai kepada hadis yang berbunyi haddus sahir darbatun bis-saif. Yang artinya hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Itu halaman yang ke-94. Baik, kita lanjutkan sekarang bab yang ke-24 ini, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah. Kita lanjutkan ya. Sekarang sebelum itu saya mengingatkan kepada para santri bahwa sekarang tanggal 5 Al-Muharram. Sekarang tanggal 5 Al-Muharram. Yaumul Itsnin.
5 Al-Muharram 1442 Hijriah. Kemudian bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2020. Kita mulai pelajaran kita dengan Bismillah. Bisa. Begini. Tapi videonya jalan sih. Ya gini aja deh. Atau kita stream bahasa? Hah? Stream bahasa. Enggak gitu aja deh. Biarin. Pindah berarti. Masukin dulu. Atau stream bahasa juga nggak apa-apa. Ya. Taib. Pelajaran kita adalah al-aqidah. Para ikhwah, bab kita bab 24. Pada bab ke-24 ini kita mempelajari tentang perkara sihir. Tentang perkara sihir. Dan bab ke-24 ini membicarakan tentang hukum sihir. Ya, hukum sihir, dan dia hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar karena di dalamnya terdapat permintaan pertolongan kepada jin. Kemudian di dalamnya juga terdapat penghinaan terhadap syiar Islam. Taib. Man minkum yurid an yaqra. Siapa di antara kalian yang ingin baca halaman 94? Man ra'isul fasl fi hadzal 'am? Siapa ketua kelas tahun ini? Muklas. Kenapa? Muklas ketua kelasnya. Mukhlas, Kelas sekarang. La. Mukhlas ikhtar wahidan. Ikhtar wahidan. Hatta yaqra'a lana. Pilih seorang sampai dia bisa membaca untuk kita. 6. Ikhtar wahidan min a'dha'il fasl ya Mukhlas. Zaidan. Zaidan? Taib, iqra ya Zaidan. 61. Diriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abdah, ia berkata, kataba Umar bin Al-Khattab anikatulu kulla sahirin wa sahirah. Faqatalna thalatha sawahira. Yang artinya Umar bin Khattab telah menetapkan perintah, yaitu bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Kata Bajalah selanjutnya, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Taib. Sekarang kita ambil hadis siapa? Bajalah. Hadis Bajalah. Catat ya, makna hadis. Apa makna hadis dari hadis Bajalah? Makna hadisnya adalah bahwa Umar bin Khattab
yang radhiyallahu an yang pada waktu itu sebagai Amirul Mukminin mengirim surat kepada seluruh bawahannya untuk menghukum had. Lihat, menghukum had. Had itu artinya hukuman yang ada dalam agama Islam apabila melanggar sebuah peraturan dalam agama Islam, baik itu dengan dicambuk ataupun bisa dipenjara ataupun bisa dipenggal lehernya. Hukum had. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada waktu itu sebagai Amirul Mukminin mengirim surat kepada seluruh bawahannya. Seluruh bawahannya di sini maksudnya adalah seluruh gubernur-gubernur yang di bawah kekhalifahan Amirul Mukminin untuk menghukum had seluruh tukang sihir yang terbukti menyihir. Dan akhirnya perintah ini dilaksanakan oleh para sahabat. Akhirnya perintah ini dilaksanakan oleh para sahabat. Ini menunjukkan para sahabat sepakat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sepakat akan hukum ini. Nah, jadi di situ disebutkan, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah radhiyallahu anhu, dari Bajalah bin Abdah radhiyallahu anhu, bahwa Umar bin Khattab telah menetapkan perintah. Telah menetapkan perintah, maksudnya ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, yaitu bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Makanya mengirim surat kepada seluruh bawahannya untuk menghukum had seluruh tukang sihir yang terbukti menyihir. Ingat ya, bukan sembarangan bunuh, tetapi tukang sihir yang terbukti menyihir. Bukan sembarangan bunuh. Kemudian yang membunuh bukan sembarangan orang, tetapi pemerintah yang berwenang di daerah tersebut. Kata Bajalah, selanjutnya maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Ya, akhirnya perintah dilaksanakan oleh para sahabat, menunjukkan para sahabat radhiyallahu anhum sepakat akan hukum ini, yaitu bahwa seluruh tukang sihir yang terbukti disihir, maka hukum hadnya adalah dipenggal lehernya.
Kenapa dipenggal lehernya? Karena tukang sihir ini sangat buruk. Memisahkan antara suami istri, memisahkan antara orang tua dan anak. Gara-gara sihir akhirnya saling membenci. Sang suami melihat istrinya benci, istri melihat suaminya benci, anak melihat orang tuanya benci gara-gara sihir. Makanya pantas untuk mendapatkan hukuman had, yaitu dipenggal lehernya. Nah, ini makna dari hadis. Sedangkan hubungan hadis dengan bab, hubungan hadis dengan bab, bagaimana hubungan hadis dengan bab? Hubungannya adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa hukum sihir haram karena pelakunya jika terbukti dipenggal lehernya. Jika terbukti dipenggal lehernya. Jadi keharaman sihir dilihat dari hukum hadnya. Karena disebutkan di dalam hadis ini, hukum had orang yang terbukti melakukan praktek sihir, maka dipenggal lehernya. Maka dari sini haram hukumnya. Sihir haram hukumnya. Baik tukang sihirnya yang melakukan praktek sihir, atau orang yang meminta dibuatkan sihir untuk menyihir orang lain. Ini juga termasuk haram perbuatan ini. Jadi ada tukang sihirnya, ada orang yang minta dibuatkan sihir untuk mencelakakan orang lain. Ini dua-duanya haram, ya, dua-duanya haram. Baik, sekarang faidah hadis. Karena kita katakan bab ke-24 ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hukum sihir. Ya, bab ke-24 ini berkaitan dengan hukum sihir. Hukum sihir yaitu haram. Makanya dalil-dalilnya menunjukkan kepada haramnya perbuatan sihir. Baik, sekarang pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, bagaimana sudah kita jelaskan bahwa tukang sihir jika terbukti maka hukumannya adalah dipenggal lehernya. Mungkin kalau di zaman sekarang bukan penggal lagi, tetapi mungkin bisa ditembak. Di zaman sekarang mungkin tidak dipenggal lagi, bisa ditembak. Ya, sesuai dengan keputusan hakim di pengadilan. Dipenggal lehernya. Dan, nih lihat nih, penting. Dan tidak dimintai tobat. Kalau dia bertobat sendiri itu urusan dia.
Tapi kalau sebelum dihukum dia tidak dimintai tobat. Artinya gini, misalkan kita dapat tukang sihir, kamu ngaku nggak? Bertobat nggak? Kalau bertobat, maka tidak jadi dibunuh. Kalau bertobat, tidak jadi dibunuh. Ini enggak. Tukang sihir tidak perlu itu. Ya, tukang sihir jika terbukti, maka hukumannya adalah dipenggal lehernya. Dan tidak dimintai tobat. Urusan dia bertobat dengan Allah itu urusan dia. Tidak dimintai tobat artinya kalau dia bertobat kemudian tidak jadi dipenggal. Sihir tidak berlaku itu. Ya, sihir tidak berlaku hal tersebut. Kemudian pelajaran selanjutnya. Yang kedua, tersebarnya sihir. Tersebarnya sihir di zaman Umar. Di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar radhiyallahu anhu. Apalagi di zaman kita. Di zaman sekarang. Ya. Artinya gini, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja tersebar perbuatan sihir. Apalagi di zaman kita yang sangat jauh dari zaman kenabian. Yang sangat jauh dari zaman kenabian. Dan zaman tiga zaman yang sangat istimewa dalam agama Islam. Kemudian pelajaran selanjutnya. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Kita tambahkan pelajaran selanjutnya. Pelajaran yang ketiga. Di situ disebutkan bahwa lalu kami membunuh atau memenggal 3 tukang sihir perempuan. Faedahnya adalah zaman dahulu yang terkenal menjadi tukang sihir adalah perempuan. Yang terkenal menjadi tukang sihir adalah perempuan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepadamu dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup di ikatan-ikatan. Nah, zaman dahulu yang terkenal menjadi tukang sihir adalah para perempuan. Sampai sekarang. Sampai zaman sekarang. Ya. Pelajaran yang keempat. Yang berhak menegakkan hukuman had, yaitu potong leher, penggal leher, adalah pihak berwenang dan tidak sembarang orang. Dan tidak boleh
sesukanya. Ya, karena nanti kacau. Kalau seandainya semuanya ingin memenggal leher, nanti akhirnya bunuh-bunuhan. Maka yang boleh memenggal leher ini hanya siapa? Hanya pemerintah yang berwenang. Nah, ini para ikhwah. Nah, itu beberapa faedah dari hadis. Ya, beberapa faedah dari hadis. Silahkan dicatat dulu yang belum mencatat, baru nanti setelah itu kita masuk ke dalam hadis selanjutnya. Khallastum? Khallastum? Sudah? Sudah. Taib, Muhammad Mukhlas Qarib, ikhtar wahidan hatta yaqra. Ridho. Ridha, ayuha ridha. Mana ridha? Naam, Ustaz. Iftah mukabbir as-saut ya ridha. Naam. Ridha belum bersedia kembali ke pesantren? Insya Allah sudah, Ustaz. Hah? Insya Allah sudah. Naam, silahkan iqra ya ridha. Iya. Dibuka. Dan diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan itu. Demikian pula diriwayatkan dari Jundab. Terus lanjut. Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Diriwayatkan dari hadis Hafsah bahwa Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan itu. Demikian pula diriwayatkan dari Jundab. Di sini perhatikan baik-baik hadis Hafsah. Ini saya hapus. Hadis Hafsah. Perhatikan hadis Hafsah radhiyallahu anha. Yang pertama, Hafsah nama lengkapnya adalah Hafsah binti, catat ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hafsah binti Umar bin Khattab. Berarti beliau ini adalah anak perempuannya Umar bin Khattab. Hafsah radhiyallahu anhu adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, kemudian diceritakan dalam hadis ini bahwa makna hadis ini Hafsah meminta budaknya atau pembantunya dipenggal lehernya.
Jadi tetap yang memenggal adalah pemerintah, bukan Hafsah. Ya, dipenggal lehernya. Karena terbukti menyihir. Karena terbukti menyihir. Ini makna hadis Hafsah radhiyallahu anha. Ya, makna hadis. Sedangkan hubungan hadis dengan bab hampir sama dengan yang tadi. Hubungan hadis dengan bab, yaitu hadis ini menunjukkan haramnya sihir, haram sihir, karena pelakunya terbukti, jika terbukti dipenggal lehernya sebagai hukuman had. Ya, dipenggal lehernya sebagai hukuman had. Taib. Faedah dari hadis ini adalah satu, rakyat berhak melaporkan tukang sihir kepada pihak yang berwenang. Kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, hadis ini menunjukkan, atau faedah hadis ini adalah kesepakatan para sahabat, Nabi radhiyallahu anhum atas hukuman had bagi pelaku sihir, bagi tukang sihir. Bagi tukang sihir. Nah, ini penjelasan tentang hadis Hafsah. Ya, penjelasan tentang hadis Hafsah. Dan juga hadis Jundab. Jundab ini sahabat Rasulullah, Jundab bin Junadah atau Jundab bin Abdullah. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi bersepakat atas hukuman had bagi tukang sihir. Para sahabat Nabi bersepakat atas hukuman had bagi tukang sihir. Nah, Taib, Mukhlas Qarib, ikhtar wahidan kaman. Ikhtar kaman wahidan. Fadel. Hah? Man? Fadel. Fadil, Masya Allah Fadil. Fadil tambah gemuk ya Fadil. Naam.
Fadil, tambah gemuk. Naam, Ustaz. Baca kandungan bab ini. Naam. Kandungan bab ini. 1. Tafsir ayat dalam surah Al-Baqarah. Ya, kita lihat di awal bab, di situ ada hukum sihir, kemudian Al-Baqarah ayat 102. Baca Fadil, makna ayat yang Fadil sudah tulis. Ayat 102, baca makna ayat. Makna ayat, Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa kaum Yahudi mengetahui sihir mendatangkan keburukan di dunia dan akhirat, tetapi mereka tetap mengganti Taurat dengan sihir. Baik. Kemudian yang kedua, baca kandungannya. Tafsir ayat dalam surah An-Nisa. Baca makna ayat yang sudah ditulis. Allah memberitahukan bahwa kaum Yahudi mempercayai Al-Jib dan At-Taghut. Baik. Kemudian yang ketiga, Pengertian Al-Jib dan Taghut serta perbedaan antara keduanya. baik, saya pilih sekarang Rafi Ikhbar. Apa perbedaan jib dan taghut? Kalau jib itu yang seperti berhala-berhala. Jib seperti berhala-berhala. Taghut Seorang yang ridho dirinya disembah. orang yang ridha untuk disembah. Ya. Baik, Bagas ngantuk, Bagas? Rafif Syarif. Iqra kandungan bab yang keempat. 25 Togut bisa jadi jenis dan bisa jadi dari jenis manusia. Bisa jadi dari jenis jin, bisa jadi jenis manusia. Apa arti tauhid ya Rafif? Sembah yang disembah. Dia ridho. Hah? Sembahan selain Allah yang ridho untuk disembah, yang rela untuk disembah. Yang ridha untuk disembah selain Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid. Iqra yang kelima. Mengetahui 7 perkara yang membawa kepada kehancuran yang telah dilarang secara khusus. Nah, siapa? Ghani. Sebutkan 7 perkara yang dilarang secara khusus ya Ghani. Syirik kepada Allah, membunuh yang diharamkan kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot atau desersi dalam peperangan, dan melontarkan yang beriman terjaga dari dosa dan tidak tahu dengannya. Gani masih suka makan gula, Gani? Baik. Barakallah fiik ya Gani. Gani mau ditarik ke pesantren atau enggak ya Gani? Coba angkat tangan yang mau ditarik ke pesantren. Angkat tangan. Rafif enggak? Taib. Sekarang Ahmad Fitri. Murid baru di kelas 8. Iqra kandungan bab yang ke-6. Iqra ya Ahmad Fitri. Ke-6, tukang sihir adalah kafir. Tukang sihir adalah kafir. Kenapa tukang sihir kafir ya Gani? Ya siapa? Fitri. Karena 2 sebab. Pertama menggunakan setan dan kedua karena mengklaim mengetahui perkara gaib. Baik. Barakallahu fiik.
Kemudian Mahathir Muhammad. Iqra kandungan yang as-sabi', kandungan yang ketujuh. Aina Mahathir? Mahathir Muhammad. Aina suratuka? Taib, jangan keluar kelas ya. Sastra, Iqra, sastra. Yang ketujuh, Iqra. Tukang sihir dihukum mati tanpa diminta untuk bertaubat. Tukang sihir dihukum mati tanpa diminta untuk bertaubat. Apa maksudnya? Maksudnya, Perhatikan nih baik-baik. Nanti akan ada ulangan. Pekan depan kita ulangan. Atau hari Kamis. langsung dihukum had dan tidak diminta untuk bertaubat. Apa Karena- maksudnya tidak diminta untuk bertaubat? Urusannya sendiri, Ustaz. Iya. Siapa yang bisa menjelaskan? Murid baru yang lain siapa? Fitri, Sastra, siapa lagi? Oh, ada Raihan Fadilah. Jelaskan ya Raihan Fadilah. Apa yang dimaksud dengan tukang sihir dihukum mati tanpa diminta untuk bertobat? Ingat, penuntut ilmu di samping menghafal juga harus paham. Ilmu bukan hanya dihafal, tetapi yang paling utama adalah dipahami. Apa yang dimaksud tukang sihir dihukum mati tanpa diminta untuk bertobat? Perhatikan jawaban saya ya. Semuanya memperhatikan. Semuanya memperhatikan. Tukang sihir dihukum mati. Maksudnya, pemerintah, pihak yang berwenang, menghukum mati tukang sihir jika dia terbukti melakukan praktek sihir. Dan tidak diperlukan permintaan taubat oleh pemerintah kepada tukang sihir. Dia mau bertobat, dia tidak mau bertobat, maka tetap dihukum mati. Nah itu, ya, bukan berarti dia kalau bertobat kemudian tidak jadi dihukum mati, tidak. Jadi saya ulangi, tukang sihir yang terbukti menyihir maka dihukum mati oleh pemerintah yang berwenang. Adapun urusan dia bertobat atau tidak bertobat, maka tidak ada kaitannya dengan hukuman matinya. Lihat, adapun urusannya bertobat atau tidak bertobat, maka tidak ada kaitannya dengan hukuman matinya. Itulah yang dimaksud dengan tanpa dimintai untuk bertobat. Kalau seandainya dia bertobat, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia tidak bertobat, itu juga urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukum had, dipenggal lehernya, dihukum mati, tetap berlaku bertaubat atau tidak bertaubat. Paham tum? Paham tum? Ya Oka, kaifa haluk ya Oka? Ana bi khair, alhamdulillah. Baik, Iqra kandungan bab yang ke-8. Jika praktik sihir telah ada di kalangan kaum muslimin pada masa Khalifah Umar, bisa dibayangkan bagaimana pada masa sesudahnya. Nah, maksud dari kandungan ini, kalau di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja banyak yang melakukan praktek sihir, maka apalagi di zaman
selain Umar bin Khattab atau sesudah zaman Umar bin Khattab. Karena zaman Umar bin Khattab hukum Islam tegak. Keadilan ada, tetapi tetap saja ada yang melakukan praktek sihir. Makanya sampai di zaman sekarang pun praktek sihir subur. Bahkan di tanah air kita ada orang-orang yang saya kemarin dapat SMS. Anda ingin diramal, silakan hubungin ini, kata dia. Subhanallah. Ya, saya dapat SMS itu tuh. Ya. Saya mau jadikan status di media sosial saya nanti. Anda ingin diramal, maka hubungin nomor ini. Subhanallah. Ya. Jadi dulu tukang sihir itu malu-malu untuk melakukan praktek sihir. Sekarang malah iklan. Jadi melakukan praktek sihir sekarang malah iklan. Ya. Nah ini. Insya Allah hari Kamis kalau tidak salah kita ada pelajaran akidah. Betul apa betul? Hari Kamis. Hari Kamis. Ulangan bab 24. Catat baik-baik. Hari Kamis ulangan bab ke-24. Ini saya catat ulangan Kamis. Ya, bab 24. Dan saya mohon perhatian kepada ulangan-ulangan harian ini. Penilaian harian lebih penting dibandingkan penilaian akhir semester atau tengah semester. Ya, penilaian harian seperti ini lebih penting. Nah, masih ada waktu 5 menit. Ada yang ingin bertanya dari para santri sekalian? Rafif, ya, silakan. Menegakkan hukum had itu hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang, lah. Ya. Pihak berwenang yang dimaksud itu siapa, Ustaz? Bagus pertanyaannya. Pihak yang berwenang yang dimaksud di sini adalah penegak hukum. Kalau di negara kita berarti kepolisian. Kemudian nanti kepolisian menyelidiki, kemudian baru diangkat perkaranya ke pengadilan agama. Nah, seperti itu. Kalau di negara Arab Saudi, karena asas dasar negaranya adalah Al-Quran dan Hadis, maka ada namanya kepolisian agama yang disebut dalam bahasa Arab Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Komisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Nah, komisi ini nanti yang melaporkan kepada pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian. Kepolisian mengangkat perkaranya ke pengadilan agama. Pengadilan agama nanti yang menentukannya. Jadi tidak semua orang, ya misalkan pihak yang berwenang di sini, misalkan kepala RT rumah tangga atau kepala RW atau kepala desa, itu termasuk pihak yang berwenang, tetapi tidak menghukumi, tetapi menyerahkannya kepada siapa? Kepada pihak kepolisian, atau kemudian nanti pihak kepolisian menyerahkannya kepada pengadilan agama. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan angkat tangannya yang ingin bertanya. Fabian kantata as-siddiqi. Kaifa haluk ya Fabian? Alhamdulillah. Masya Allah. Ada yang ingin bertanya? Fitrian Nur. Indaka soal? Bapaknya sudah sehat, Fitrian Nur? Hah? Sudah. Sudah. Baik. Siapa? Fitri. Mau bertanya? Silahkan. Ahmad Fitri Rahmani. Santri baru kelas 8. Mau bertanya? Ada.
Man yurid an yas'al falyarfa' yadahu. Rafif Syarif lagi. Taib. Ustaz, hukuman had ini sebagai hukuman atau pengampunan dapat mengampuni dosanya kah? Taib, bagus pertanyaannya. Apabila tukang sihir yang terbukti menyihir, kemudian dia dihukum had, dipenggal lehernya atau dihukum mati, apakah dosa-dosa sihirnya terampuni atau tidak? Maka jawabannya adalah, perhatikan, catat ini. Hukum had, ini penting. Dan ini faedah kita berterima kasih kepada santri Rafif Syarif. Hukum had fungsinya dua. Pertama, menghapuskan dosa. Yang kedua, yang pertama adalah menghapuskan dosa. Yang kedua, memberi peringatan keras kepada kaum muslimin yang lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Saya ulangi, hukum had fungsinya dua. Disebut dalam bahasa Arab, lihat nih, jawabir wa zawajir. Jawabiru wa zawajiru. Jawabir artinya penghapus dosa. Penghapus dosa. Zawajir artinya pemberi peringatan agar kaum muslimin yang lain tidak melakukannya. Pemberi peringatan. Jawabir wa zawajir. Lihat tulisannya, jawabir wa zawajir. Jawabir wa zawajir. Zawabir artinya penghapus dosa. Zawajir artinya pemberi peringatan. Jadi misalkan saya beri contoh, ada orang nyuri, dipotong tangannya. Maka pada saat itu, kalau sudah dikisas, potong tangannya, hukum dosanya terhapus. Dosanya terhapus. Kemudian juga pemberi peringatan kepada kaum muslimin agar tidak mencuri. Ada seorang tukang sihir, dipenggal lehernya, maka berarti dosa sihirnya terhapus. Dan pemberi peringatan kepada kaum muslimin yang lain agar tidak melakukan perbuatan sihir. Baik, waktunya habis. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.